selama di Indonesia ini mayoritas muslim, potensi ternak itu nggak ada habisnya, karena dalam 1 tahun ya, selain kurban, akikoh, hajatan dan lain-lain, itu di masyarakat Indonesia ini peluangnya sangat besar. Jadi monggo ayo bareng-bareng semangat untuk beternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses buat teman-teman peternak semuanya dimanapun berada. Ya, jumpa lagi dengan saya Zaid Anwar, ya, Domba Lestari Lamongan. Di sini saya akan menjelaskan tips ya, fattening domba. Untuk bakalan kita biasa pilih yang jogroknya bagus ya, kemudian sehat, bobot kisaran 10-15 ya. Kemudian kita rawat 3 bulan, nanti kita panen bisa di bobot 20-25. Untuk perlakuannya, yang pertama sebelum masuk kandang itu kita mandikan dulu, kemudian potong kuku, potong bulu, kemudian kita suntik vitamin, antibiotik, baru masuk kandang penggemukan. Jadi untuk progres penggemukan sebelum SOP tadi Mas ya, sebelum kita masukkan progres, itu ada sebagian domba itu yang sudah langsung mau dengan pakan konsentrat, ada yang belum ya. Kalau misalkan belum, kita kasih hijauan dulu. Kita kasih hijauan biar kesehatannya stabil dulu, baru kita ajari untuk konsentrat. Gitu. Tapi biasanya kalau konsentratnya itu kualitasnya bagus, biasanya domba pasti langsung mau. Domba yang kita gemukkan ini ada yang betina, ada yang jantan ya. Jadi kita menyesuaikan kebutuhan pasar Mas. Untuk yang satenan ya, itu biasanya betina yang itu Mas, yang pangsa pasarnya bagus. Untuk jenis domba kita campur Mas, ya kebanyakan sih lokalan, tapi sekarang ini yang domba Jawa Barat juga sudah banyak kok, di sini juga sering kita temui. Jadi untuk pemberian vitamin ya, selain di awal sebelum di SOP awal tadi ya, sambil kita lihat perkembangan, biasanya kadang di usia 1 bulan progres fatteningnya tadi, kadang kita butuh injek lagi seperti itu. Kalau vitamin kita pakai itu aja kok, B-kompleks atau hematodin ya, sejenis itu aja. Untuk pemberian pakan itu kita kasih pakan komplit seperti ini ya. Untuk masing-masing perkiraan sih ya, di awal memang kita kasih los Mas, biar kita takar, katakanlah itu perkiraan 1 kilo ya, 1 kilo itu kok habis semua, besok kita tambah. Tapi kalau nggak habis, kita stabil di situ aja. Itu untuk pemberian pakan. Tapi perkiraan sih rata-rata ya, untuk usia 15 untuk bobotan 15, perkiraan 15 itu ya kurang lebih butuh 1 kilo lah segitu. Nah, tapi kalau bobotnya sudah 20 ke atas, biasanya lebih. Kalau dimandikan, dicukur, potong kuku, itu tujuannya untuk ya kebersihan ya. Kalau tidak dipotong bulu, itu selama ini dalam pengamatan kami Mas, memang kita hanya mengamati ya, kita secara ilmu kesehatan hewan kita memang juga minim, jadi itu berdasarkan dari pengamatan kami saja. Domba yang dipotong bulu itu progres penggemukannya lebih cepat Mas. Kalau tidak dipotong bulu itu sepertinya agak lambat gitu. Makanya kalau potong bulu itu saya setuju untuk jadikan SOP. Selama ini sih untuk bulu domba yang kita potong ini ya belum kita manfaatkan Mas ya. Jadi ya kita buang gitu aja.
domba ini sebagian besar ada yang sudah pesanan, Mas. Nah, kalau yang belum masuk pesanan, biasanya kalau sudah waktunya panen dibobot 20 sampai 25. Lah itu konsumen kita kebanyakan itu warung sate dan apa namanya dibawa ke pasar biasa itu, tapi itu jarang, Mas. Rata-rata langsung ke konsumen kami. Saya punya harapan sih, saya hanya ingin mengembangkan semampu kami ya. Kita berusaha terus fighting sampai seberapa besar potensi yang itu mampu kita raih. Jadi kalau misal saat ini kita misalkan ingin 100 ekor sudah tercapai, ya kita naikkan lagi levelnya sampai gitu seterusnya, Mas. Jadi kesimpulannya untuk penggemukan sebenarnya itu simpel ya. Yang pertama perawatan, dari segi perawatan itu kita potong bulu, dimandikan, kita potong kuku, seterusnya itu kita kasih pakan yang berkualitas ya. Pakan berkualitas itu dalam artian apa? Cukup secara jumlahnya dan cukup secara nutrisinya ya. Itu kemudian sambil kita amati perkembangannya. Kesalahan terbesar peternak fattening itu males nimbang, Mas. Jadi paling tidak 1 bulan sekali kita harus cek berapa kenaikan bobot masing-masing ekor itu. Jadi hanya simple sih, Mas. Cuman yaitu kita harus teliti dalam hal pakan, teliti dalam hal kualitas bibit. Jadi kalau kita sudah melakukan itu, insya Allah kita bisa target dengan panen bobot yang sesuai kita harapkan. Buat teman-teman yang bergelut di bidang peternakan domba ataupun kambing ya, selama di Indonesia ini mayoritas muslim, potensi ternak itu nggak ada habisnya, karena dalam 1 tahun ya, selain kurban, akikoh, hajatan dan lain-lain itu di masyarakat Indonesia ini peluangnya sangat besar. Jadi monggo ayo bareng-bareng semangat untuk beternak. Buat teman-teman yang pengen sharing, kami sangat terbuka ya. Kita tidak ada rahasia dalam ilmu dan pengalaman kami, kita sangat terbuka. Monggo silahkan kontak kami, nanti tertera di WA itu ada WA kami, silahkan, atau di Facebook kami, monggo silahkan ya. Kita sangat terbuka, kita ingin juga sama-sama belajar, kita sharing bareng. Mungkin itu dari kami, Mitra Lestari Farm, Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Lamongan ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.